Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Kamis 29 Mei 2025. Kamu akan menjadi saksiku. Kutipan dari Injil Lukas bab 24 ayat 48 sampai 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Sobat Katolikana, dalam kisah para rasul yang kita simak hari ini, diceritakan mengenai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang sekaligus menjadi momentum perutusan para rasul. Dalam kisah para rasul bab 1 ayat 7-8 dengan jelas tertulis, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sadarkah Anda bahwa sabda tersebut juga ditujukan kepada kita semua sebagai peziarah pengharapan di masa ini? Dalam kitab Mazmur pun dilukiskan dengan jelas kuasa Sang Raja di atas segala penguasa dunia. Jadi saya, Anda, dan kita semua menjadi saksi tentang kuasanya yang tak terbatas itu. Dalam surat kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 17, Santo Paulus memberikan penjelasan tentang langkah yang bisa kita tempuh untuk menjadi seorang saksi. Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hanya oleh perkenannya, kita semua sebagai saksi-saksi penyelenggaraan ilahi di kehidupan masa kini, sekaligus bagian dari peziarah pengharapan di tahun Yubileum 2025, siap berjalan bersama Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan iman teguh. Sebab hati kita telah dibersihkan dari pengaruh si jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni, sebagaimana dinyatakan dalam surat kepada umat di Ibrani bab 10 ayat 22. Sobat Katolikana, Injil hari ini diawali dengan penegasan bahwa Mesias harus menderita dalam proses menuju kemuliaannya. Nah, jika Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia saja mau menderita, masihkah kita yang menjadi peziarah ini gentar menghadapi segala rintangan, cobaan, godaan, dan tantangan dalam hidup ini? Terlebih ketika menjadi saksi-saksinya mengenai pertobatan dan pengampunan dosa melalui setiap ucapan, pikiran, dan perilaku kita dalam kehidupan nyata? Pun dalam dunia kerja maupun studi, apakah kita semua, pribadi lepas pribadi, berani menjunjung tinggi kejujuran dan mengikuti proses seharusnya dalam upaya menyelesaikan ujian atau tanggung jawab pekerjaan yang diberikan? Sementara teman-teman kita justru berlomba-lomba untuk potong kompas atau bertindak curang. Sobat Katolikana, dalam surat kepada umat di Ibrani maupun surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus disampaikan pesan demikian. Marilah kita, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu, teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kiranya melalui pesan Tuhan hari ini, kita tak akan pernah ragu lagi akan kehebatan dan kuasa Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya.
Mari menjadi saksi-saksinya yang terus berjalan bersamanya dalam iman yang terus berkobar-kobar dan bercahaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, jadikan mata hati kami terang agar kami sungguh menjadi saksi-saksi-Mu dalam kawanan para peziarah pengharapan yang setia memenuhi panggilan-Mu. Tuhan Yesus, betapa kayanya kemuliaan yang Engkau tentukan bagi kami dan betapa hebat kuasa-Mu bagi setiap pribadi yang percaya kepada-Mu. Mampukan kami untuk tetap berpegang teguh pada pengakuan tentang iman, harapan, dan kasih, sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.